Ada dua SWT berbeda. Toleransi saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Ada dua SWT berbeda, toleransi saja. Saudara-saudara, SWT adalah singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengedukasi ini dalam Bingkai Indonesia Pancasila, ya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya ini paling sering disodori, ya, Pak HDD, Allah SWT loh, ya, tidak pernah jadi manusia, terus bukan manusia yang dijadikan Tuhan, seperti itu. Saya perlu menjelaskan pakai Alkitab, ya. Sekali lagi dalam Bingkai Indonesia Pancasila kita harus mengedukasi umat. Subhanahu wa Ta'ala itu gelar atau nama, gelar, ya. Subhanahu itu artinya maha suci, wa itu artinya dan, Ta'ala itu artinya maha tinggi. Di Alkitab sudah ada, Pak. Itu 1200 tahun sebelum Masehi. Kenapa kita jarang memunculkan ini? Karena masalahnya adalah Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arab itu saja masalahnya, ya, bahasa Arab, ya. Cross checknya harus pakai Alkitab bahasa Arab, ya. Sekali lagi, Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada di Alkitab. Kalau di Alkitab 1200 tahun sebelum Masehi, di era Nabi Yesaya. Ada banyak ayat tentang maha suci, maha tinggi, tetapi kebetulan di dalam Yesaya 57 ayat 15 inilah kata Subhanahu dan Ta'ala ada di dalam satu ayat. Perhatikan baik-baik. Yesaya 57 ayat 15, ya. Ya, Allah berfirman sebagai Allah yang maha kudus, maha mulia, dan maha tinggi. Ini bukan perkataan langsung Allah, ya. Ini Yesaya yang nulis. Allah berfirmanlah Allah yang maha kudus, maha tinggi, ya. Bukan perkataan langsung Allah. Lanjutannya baru perkataan langsung, ya. Jadi membaca Yesaya 57 ayat 15 yang kalimat awal itu bukan perkataan langsung Allah. Kalimat berikutnya masih dalam satu ayat. Aku. Nah, ini baru langsung kalau aku. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Itu makanya disebut maha tinggi, maha kudus. Kudus itu suci sama, ya. Makanya Allah itu disebut maha tinggi, maha kudus, maha suci. Karena aku, nih kata Yahweh, ya, waktu itu sebagai Yahweh, ya, Tuhan Allah, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Lalu Yesus berkata, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 7, aku yang kudus. Jadi siapakah aku? Yesus. Isa Al-Masih itulah Allah yang ada di tempat tinggi, di tempat kudus. Makanya menjadi gelarnya Ta'ala Subhanahu. Ya. Ya, sudah ada 1200 tahun sebelum Masehi. Nah, ketika Alkitab bahasa Arab muncul, ya, Arab muncul sebenarnya Alkitab bahasa Arab sudah ada mulai dari abad kedua, abad ke-1 di Arab Barat. Barulah di Arab Timur, ya, muncul sekitar abad ke-6, yaitu melalui Warokah dan Khadijah. Ya. Jadi Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada di Alkitab. Ya. Bedanya adalah Subhanahu wa Ta'ala yang di Alkitab itu berani berkata, aku Allah yang maha suci, maha tinggi. Bukan katanya penulis Alkitab, bukan. Ya, hebatnya Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci di situ.
Anda mau cari apa? Yang awal, yang akhir. Yesus berkata, aku yang awal, yang akhir. Bukan kata orang, bukan kata penulis. Anda mau cari subhanahu wa ta'ala, ya. Yesus berkata, aku subhanahu wa ta'ala. Anda mau cari maha kuasa Al-Qadir, Yesus berkata, aku maha kuasa. Yang awal, yang akhir. Anda mau cari Tuhan dan Allah, Yesus berkata langsung, aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Jadi fakta memang menunjukkan ada dua subhanahu wa ta'ala, ya. Yang di kekristenan itu berani berkata aku maha suci, maha tinggi, ya. Jadi ada dua SWT berbeda, betul. Jadi bagaimana? Toleransi saja itu yang benar. Saya paling sering diberi tulisan-tulisan yang mengatakan Allah kami subhanahu wa ta'ala, Pak, itu beda dengan Yesus dan lain sebagainya. Tak kasih tahu, subhanahu wa ta'ala yang di Alkitab 100% Isa Al-Masih. Ya, seperti itu ya. Ada ayatnya, kebetulan satu ayat lagi, Yesaya 57 ayat 15. Lalu Anda mau cari Azza wa Jalla, ya. Azza ada di Yesaya 9 ayat 6 sebagai Allah yang perkasa. Anda mau cari Jalla ada di Habakuk 3 ayat 3. Jadi Azza wa Jalla, AWJ, SWT di Alkitab sudah ada. Jadi selain SWT ada dua juga AWJ. Semua itu aku. Bedanya di situ, Pak. SWT-nya di kekristenan itu spesifik, aku. Maha suci, maha tinggi itu aku siapa? Isa Al-Masih, ada namanya. Ya. Maha suci, maha tinggi ada namanya, Isa Al-Masih. Maha besar, Allahu Akbar, Ibrani 8 ayat 1, itu sama dengan di kitab Wahyu juga, ada namanya, Isa Al-Masih. Maha kuasa, yaitu ada namanya. Tuhan ada namanya. Allah ada namanya. Ya. Ya, kekristenan memang tidak berminat, ya, tidak berminat, tapi karena saya ini juga sering diberi tayangan-tayangan, ya, tidak ada pendeta yang membahas seperti ini. Ternyata betul, Pak, ya. Subhanahu wa ta'ala ada di Yesaya 57 ayat 15, betul. Ya, dalam bahasa Arab tentu saja, ya. Dalam bahasa Indonesia maha suci, maha tinggi, maha kudus, maha tinggi. Dan itu yang berkata langsung, ya, Pak. Aku, ya, Pak, aku. Bukan kata penulisnya, bukan. Anda mau cari perkasa dan Azazala, aku langsung. Anda mau cari maha kuasa Al-Qadir, aku. Anda mau cari maha besar, aku. Anda mau cari Allah, Tuhan, perkataan langsung, aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata Wahyu 21 ayat 6, aku menjadi Allah. Ya. Hebatnya Alkitab di situ, sebagai satu-satunya kitab suci, Tuhan Allah itu berani berkata aku. Satu-satunya kitab suci di jagat raya ini yang Allahnya berani berkata aku. Ya Allah, siapakah Tuhan Allah itu? Aku. Bukan kata orang, bukan kata yang nulis Alkitab, bukan. Kata Allah langsung. Ya Allah, siapakah? Subhanahu wa ta'ala itu aku. Isa Al-Masih, Yesus, gitu. Siapa Allah yang maha kuasa? Aku. Ya. Ya, seperti itu. Siapa Alfa Omega, yang awal yang akhir? Aku. Hanya Kristen, hanya Alkitab Kristen yang Allahnya berani berkata aku. Bapak Ibu Saudara, terus gimana, Pak? Toleransi, Bapak Ibu Saudara, yang paling benar itu toleransi, ya. Gelar Allah itu semua yang mengaku punya Allah gelarnya sama. Maha suci, subhanahu, maha tinggi ta'ala. Jadi gelar subhanahu ta'ala itu bukan cuman milikmu, malah Kristen lebih duluan. Mau diambil dari Alkitab Perjanjian Lama 1200 tahun sebelum Masehi, mau diambil dari Alkitab bahasa Arab sekitar abad 6, lebih dulu. Tetap saja mau dibandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, subhanahu wa ta'ala tetap lebih dulu Alkitab. Ya.
Dan semua harus menyadari itu gelar ya, subhanahu wa ta'ala itu ya sama gelarnya dengan misalnya Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Al-Qadir ya toh. Sama, jadi maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha agung, maha perkasa, maha besar. Itu semua gelar-gelar Allah. Yang menjadi perbedaan adalah kalau di kekristenan di Alkitab Allah itu berani berkata aku. Hanya ada di Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak usah tabu membicarakan subhanahu wa ta'ala ya. Karena sekarang ini datanya memang sudah very clear, valid gitu. Silakan Anda cek gitu. Alkitab bahasa Arab. Memang masalahnya Alkitab bahasa Arab nggak bisa masuk ke Indonesia. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Ya, tetapi Anda bisa klik di internet kok. Ya, bisa klik di internet, misalnya Yesaya 57:15 dalam bahasa Arab. Tulisannya Arab semua. Saya nggak bisa baca, tetapi saya yakin itu lembaga Alkitab Indonesia dan lembaga Alkitab negara-negara lain termasuk di Arab Saudi pasti bersumber dari hal yang sama, dari United Bible Society. Ya, jadi clear Bapak Ibu Saudara, ada dua SWT ya. Ya. Yang satu adalah berani berkata aku ya. Itu adalah subhanahu wa ta'ala yang punya nama Isa Al-Masih. Jadi kita toleransi saja ya Bapak Ibu Saudara. Ini jauh lebih indah daripada Anda memperdebatkan. Anda selalu SWT Pak, SWT beda dengan Yesus. Yesus yang cuman manusia bisa mati, manusia dijadikan Tuhan. Itu malah menghina ya. Lebih baik kita bahas SWT. SWT ternyata di Kristen ada SWT, ini fakta kok, Anda bisa cek kok. Anda bisa cek langsung. Iya ya Pak ya, ternyata di dalam Yesaya 57 ayat 15 SWT itu berkata aku, betul. Siapa ya Pak aku itu? Ya Isa Al-Masih lah. Ya. Very clear ya. Ya, kalau kita sudah memahami ini, kita akan terbuka pikiran kita. Iya ya Pak, yang benar toleransi. Ternyata SWT Kristen dengan SWT di luar Kristen beda. Allahnya Kristen dengan Allahnya di luar Kristen beda. Meskipun masing-masing mengaku gelarnya sama, gitu. Allahmu juga maha agung, Alkitab juga maha agung, ya. Lalu bedanya di mana Pak? Alkitab sudah jawab, berani berkata langsung aku. Dan aku adalah Yesus Kristus, Wahyu 22 ayat 16. Jadi semua kata aku di dalam Alkitab, dimanapun Anda ketemu kata aku yang A-nya huruf besar di Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Kejadian 1 ayat 29 pertama kali muncul kata aku, sampai nanti terakhir Wahyu 22 ayat 20 terakhir kali muncul kata aku, A-nya huruf besar ya. Itu pasti aku yang sama, yaitu Isa Al-Masih ya. Ini perlu pemahaman tingkat tinggi ya, bahwa ternyata Yesus itu ternyata sudah muncul dari sebelum segala abad ya. Di kitab Kejadian sudah muncul ya, seperti itu. Ini perlu pemahaman tingkat tinggi ya. Apalagi hanya soal membicarakan tentang SWT ya. Kita rajut toleransi ya. Karena memang fakta Pak. Faktanya SWT memang ada di kekristenan ya. Cuman karena ini bahasa Arab ya, Anda jarang sekali menjelaskan bahwa SWT itu bahasa Arab. Subhanahu wa ta'ala, bahasa Indonesianya maha suci dan maha tinggi, bahasa Inggrisnya the holy God and the highest. Itu bahasa Inggrisnya ya. Begitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Kalau Anda bisa memahami ini, nggak ada gaduh-gaduh kok. Semua perdebatan di luar sana itu kan hanya saling mengolok-olok ya toh. Ya terutama dari Tritunggal dan penyembah segitiga jemuran itu juga mengolok-olok SWT-nya keyakinan lain, diolok-olok ya toh. Dia nggak tahu kalau di Alkitab itu ada SWT, nggak tahu dia. Levelnya masih rendah itu para apologet abal-abal dari penyembah jemuran segitiga dan penyembah Tritunggal itu ya. Dia nggak tahu bahwa di Alkitab ada SWT loh. Banyak ayat ya. Salah satu ayat yang kebetulan S dan
T, subhanahu dan ta'ala ada di dalam satu ayat, yaitu Yesaya 57 ayat 15. Di tempat lain ada Allah Maha Suci, Allah Maha Kudus ya, suci kudus itu sama, Allah Maha Tinggi. Dan Yesus juga berkata, aku yang kudus ya, yang kudus yang benar, Wahyu 3 ayat 7 ya, seperti itu. Kita Indonesia kata Pancasila ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Sekarang ini karena kegaduhan selalu muncul kalau SWT di keyakinan lain dibanding-bandingkan dengan Yesusnya yang masih manusia, yang katanya cuman pakai kolor disalib ya, Yesus bisa mati ya toh. Yesus dibangkitkan Allah katanya begitu kan ya. Ya Yesus dibangkitkan Allah benar, tapi Yesus juga bangkit sendiri sebab Allah adalah Yesus itu sendiri ya. Yohanes 10 ayat 18. Mereka cuma membaca kisah 3 ayat berapa ya? Yesus dibangkitkan Allah itu 31 32 lah, antara segitulah ya. Dia tidak pernah baca Yohanes 10 ayat 18. Yesus berkuasa mengambilnya kembali untuk bangkit karena memang Yesus itu Allahnya ya. Yesus itu Allah ya. Ya, supaya tidak terjadi gaduh melulu, dan dengerin Bapak Ibu Saudara yang suka pada gaduh melulu, ternyata di kekristenan juga ada gelar Allah, gelar Yesus yang subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini bahasa Arab jarang disampaikan. Baca Yesaya 57 ayat 15 itu subhanahu dan ta'ala itu ada di dalam satu ayat. Dan Yesus berkata, aku, ingat ada kata-kata aku. Yesaya 57 ayat 15 ada kalimat awal, lalu ada kalimat yang di bagian akhir ya. Jangan lupa aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus. Makanya aku disebut yang maha suci atau maha kudus, yang maha tinggi, karena aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Clear toh? Alkitab satu-satunya kitab suci di jagat raya ini yang Allahnya Yesus Kristus berani berkata aku untuk banyak hal, termasuk aku Alfa Omega, aku maha suci, aku maha tinggi, aku maha kuasa, aku Tuhan, aku Allah. Itu berani ya berkata langsung aku. Satu-satunya kitab suci yang di dalamnya ada banyak sekali perkataan Allah langsung. Allah berkata langsung, bukan tidak langsung ya, bukan hanya kata penulis Alkitab, kan banyaknya katanya ya. Ya, satu-satunya kitab suci yang di dalamnya Allah berkata aku langsung ya. Kalau aku itu sudah sing ada lawan ya, sudah langsung itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri ya. Ya memang faktanya seperti itu. Ada 2 SWT, kita toleransi saja. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.